Salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada, terutama pian-pian yang ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sehat, tetap semangat. Senang sekali kita berjumpa hari ini dalam program khusus, program Sahibar Talk Show iNews. Dan 30 Maret 2022 bertepatan dengan Hari Film Nasional. Dan tema dialog kita hari ini adalah Lembaga Sensor Film LSF untuk Indonesia. Berpacunya teknologi, menyebarkan informasi, mudahkan penetrasi, merasuki generasi. Tak ada filterisasi budaya, ujaran kebencian, sadistis pornografi, isu politik dan sara, memecah belah bangsa, eksploitasi ke anak-anak. Jangan salah memilah, memilih tontonan yang berguna. Tak semua itu baik untuk kita. Jangan salah memilah, memilih tontonan yang berguna. Karena tak semua baik untuk kita. Agar selalu awas memilah sendiri. Dan budayakan menyensor sendiri. Budaya sensor mandiri. Ya pemirsa iNews dimanapun Anda berada, 30 Maret adalah Hari Film Nasional dan Lembaga Sensor Film tidak terlepas terhadap perfilman Indonesia. Dan apa saja tugas pokok dan fungsi serta seluk-beluk dari lembaga ini? Untuk itu telah hadir di studio iNews Banjarmasin dua orang narasumber hebat kita hari ini. Baik, kita langsung saja ke beliau berdua. Yang pertama, Wakil Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, Ervan Ismail. Apa kabar Bang Ervan? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Iya. Selamat berjumpa Kota Baru Gunungnya Bamega. Asik. Mohon izin ulun di muka pian-pian sepertaan. Asik, Bang Ervan adalah asli Kota Baru Gunungnya Bamega, Kalimantan Selatan. Sungguh menarik sekali. Dan siapakah samping beliau? Yang kedua, narasumber kita yang hebat ini adalah Ketua Subkomisi Dialog LSF Republik Indonesia, Pak Norka M. Masardi. Apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Sudah jalan-jalan sedikit di Banjarmasin. Siap, terima kasih telah mampir pian berdua di kota Seribu Sungai Banjarmasin. Ya pemirsa, dan tema dialog kita hari ini tentu saja LSF, Lembaga Sensor Film untuk Indonesia. Langsung saja kita berdialog dengan yang pertama Bang Ervan dulu. Siap. Kita mengetahui atau mendengar lembaga sensor film, pasti tugasnya sensor. Apakah sekedar sensor saja? Bisa pian sampaikan untuk masyarakat kita? Siap, terima kasih Bang Franky. Siap, Bang. Lembaga Sensor Film ini sebetulnya sebuah organisasi yang mungkin bisa dibilang tertua ya, Wow. dibanding lembaga-lembaga lain. Tua ya? Seperti komisi itu ya. Ya. Karena sudah ada sejak zaman Belanda. Wow. Jadi dari tahun 1916. 1916 sebelum kemerdekaan. Saya belum lahir, Bang. Belum lahir sebenarnya. Siap. Jadi pada waktu itu namanya adalah Komisi Pemeriksa Film. Ya. Oh, Jadi Belanda juga merasa penting untuk menjaga sebuah lembaga ini Ya. karena film waktu itu sudah mulai berkembang. Oke. Dan banyak sekali adegan-adegan di film itu yang memuat tentang kekerasan yang berlebihan, Oh iya. pemerkosaan, kejahatan, kriminalitas yang bisa saja nanti memicu persepsi yang buruk Betul. terhadap pandangan orang, terhadap bagaimana kehidupan, bagaimana berperilaku Betul. sehingga akhirnya dibentuklah komisi itu, Komisi Pemeriksa Film. Dan sampai sekarang alhamdulillah lembaga ini masih eksis walaupun mengalami pergantian nama, pergantian struktur dan lain-lain. Berdinamika yang cukup tinggi tentu saja. Tinggi, tentu saja.
Nah, jadi seperti tadi Bang Franky katakan, tugas pokok dan fungsinya ini memang melakukan penyensoran terhadap film. Ya. Istilah film ini sendiri kan terbagi dari beberapa jenis ya, mulai dari film sebagai karya seni budaya, ada dokumenter ya, termasuk diantaranya ada juga iklan. Oh, iklan masuk ranah juga? Iklan masuk juga. Siap. Kita kategorikan sebagai film juga. Nah, inilah yang kami dalam hal ini ditugaskan sebagaimana amanat Undang-Undang Perfilman 33 tahun 2009 itu, kami melakukan fungsi yang namanya adalah pertama itu meneliti. Ya. Apakah sebuah film atau kita sebut saya sekarang konten film ya, misalnya Konten, seperti itu ya. ya betul. Itu misalnya tadi layak dipertunjukkan kepada masyarakat kan seperti itu. Kemudian kami juga nanti melakukan apa yang disebut sebagai penilaian. Oke. Menilai apakah film itu mengandung isinya misalnya mengandung kekerasan yang berlebihan. Oh, iya. Berlebihan ini catatannya, Iya. karena kita tidak mungkin menghindarkan misalnya film itu dari kontroversi atau sedikit Betul, hal yang berbau action gitu ya. Betul sekali. Tapi kalau dia berlebihan itu yang kita jaga Oke. supaya itu tidak menjadi satu kelaziman di dalam masyarakat. Benar sekali, setuju. Kemudian juga ada yang terkait dengan bagaimana konten itu memiliki unsur-unsur sensualitas yang berlebihan yang menjurus pada penonjolan pornografi. Nah, ini kan juga terkait dengan nilai moral, etika, agama ya. Betul. Kemudian jangan sampai film itu juga memicu katakanlah semacam pertentangan di masyarakat. Persoalan misalnya agama yang dipertentangkan gitu ya, suku, ras, antar golongan. Nah, ini yang LSF dalam hal ini menjaga ini. Dan bagaimana supaya pertumbuhan film itu juga mengangkat budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Ini masuk bagian kami juga. Wah, termasuk cukup kompleks juga itu. Dan yang terakhir tentunya adalah menentukan klasifikasi usia. Nah, itu dia klasifikasi usia ya. Jadi penontonnya. penonton itu sebetulnya memiliki kekhususan atau kemampuan untuk menalar menonton film itu sesuai dengan usia berapa. Nah, ini yang kami tetapkan. Jadi ada yang SU ya, semua umur ya kan. Ini biasanya film-film kartun umumnya kan SU ya. Karena semua keluarga boleh nonton gitu ya. Kemudian ada yang 13 plus ini remaja. Oke. Nah, kemudian di atas itu ada yang 17 tahun, 17 plus sampai dengan 21 tahun. Nah, tentunya periode-periode usia ini memiliki kekhususan atau karakter konten mana yang pas dan layak untuk mereka konsumsi. Oke. Itu Bang Franky kira-kira. Siap, gambaran awal yang cukup mendetil sebenarnya sih untuk kita ketahui. Nah, saya akan masuk ke Bang Norka nih. Tadi kan ada bilang klasifikasian dan seterusnya. Nah, khususnya lagi untuk tupoksi di ketua subkomisi dialog tadi, Bang. Apa saja untuk terkait dengan klasifikasi tadi yang dilakukan oleh tim Anda? Ya, kami semua adalah kelompok penyensor ya. Semua anggota menyensor dan melakukan pemantauan. Siap. Nah, kita bagi dalam komisi-komisi ya, ada komisi penyensoran, ada komisi hukum dan advokasi dan komisi sosialisasi. Nah, saya dari subkomisi dialog bagian dari komisi 1 penyensoran. Nah, terkait tadi dengan klasifikasi usia, itu kan selain yang tadi disebutkan Bang Ervan juga ada soal narkotika ya, penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau sebuah film atau iklan film itu sudah diklasifikasikan 17 tahun, berdasarkan kontennya, kan kami melakukan penilaian dan penentuan klasifikasi. Jadi 3 tahap itu. Nah, pada tahap ketiga klasifikasi kita sudah berikan kepada pemilik film. Nah, kalau pemilik filmnya keberatan, sebetulnya dia mau bikin untuk 13, kok dikasih 17 gitu kan. Nah, disitulah dialog pemilik film meminta kepada LSF untuk mengajukan dialog. Nah, di dalam dialog ini kami memang dalam undang-undang itu terbuka kesempatan, karena salah satu inti dari undang-undang perfilman tentang lembaga sensor film adalah setiap kebijakan penyensoran harus dilakukan melalui prinsip dialog. Oh, baik. Jadi nggak seperti zaman dulu kan gunting, potong dan seterusnya. Dan apalagi
perubahan teknologi sekarang digital, tidak lagi pakai seluloid, Betul. kita nggak bisa alat untuk memotong. Lagi zamannya beda. Nah, jadi kami melakukan pencatatan, misalnya, pada menit ke-60, detik ke-35 itu ada adegan kekerasan berlebihan, ada adegan yang mempertentangkan agama, ada penggunaan narkotika secara instruksional. Jadi orang menonton itu, oh bisa caranya begini. Nah, itu kalau di dalam film itu misalnya contoh tadi dia melakukan meminta dialog, kami berdialog, kami sampaikan bahwa tadi pada menit-menit kesekian terjadi adegan yang berlebihan, yang semua kekerasan, ada masalah agama, masalah pornografi, ciuman terlalu lama misalnya. Nah, untuk 13 tuh nggak bisa. Tunggu Bang, saya potong. Ciuman terlalu lama itu berapa menit Bang? Ya lebih dari 3 detik itu. Oh, 3 detik bukan menit ya saudara. Kecuali kalau untuk dewasa, untuk 17 tahun bisa sampai 1 menit. Kalau 21 saya kira mungkin boleh 5 menit. 21 tahun kan tergantung dari segmennya. Betul. Kenapa kami concern kepada klasifikasi? Kami melakukan budaya sensor mandiri agar calon penonton menonton film, memilah dan memilih film sesuai dengan klasifikasi usia. Supaya jangan ada terjadi kontroversi di masyarakat, kok anak umur 13 nonton film 17, dampaknya melakukan kekerasan, melakukan narkoba dan seterusnya. Nah, setelah dialog ini kami memberikan rekomendasi. Jadi bukan memotong, rekomendasi bahwa pada menit sekian ada adegan ini berlebihan, yang ini terlalu terbuka, eksesif. Kalau Anda mau 13 maka itu tolong dikurangi. Nah, yang melakukan itu mereka sendiri, pemilik film, film nasional maupun film asing, impor. Jadi kami hanya memberikan catatan rekomendasi, mereka lah yang melakukan. Nah, setelah mereka menyesuaikan dengan rekomendasi kita, dikembalikan lagi film itu. Nah, kembali ke studio, kita lihat, oh ini sudah sesuai dengan catatan. Silakan. 2 putaran berarti ya. Ya. Setelah direvisi atau Ya, kalau ada dialog. Kalau terjadi. Kalau si pemilik film menerima. Betul. Tapi artinya peluang untuk dialog itu terjadi dan terbuka. Proses itu dialogis. Untuk setiap film, iklan film maupun program TV. Mantap. Saya ke Bang Irfan dulu Bang Berkah. Jadi artinya itu saya bisa membayangkan sangat berat juga ya. Artinya memposisikan untuk menjaga jangan sampai film yang rilis di Indonesia berdampak kurang baik tentunya. Nah, pihak-pihak untuk dengan LS sendiri, dengan pihak-pihak misalnya pembuat film sendiri bagaimana nih? Ada kebijakan atau apa? Terutama untuk film nasional ya. Iya, siap. Kita punya semacam keberpihakan disebutnya ya terhadap film-film nasional ini. Kami merasa bahwa kita perlu untuk mendorong ya perkembangan film nasional. Jadi apa yang tadi disampaikan misalnya terkait dengan bagaimana melakukan ya dalam bahasa keren ini disebut literasi ya. Jadi semacam pedoman awal pembuatan film supaya tadi tidak mengalami katakanlah revisi. Kami sebetulnya sangat senang kalau film itu tidak ada revisi, Bang Franky. Betul. Justru itu menunjukkan satu ukuran keberhasilan bahwa masyarakat terutama misalnya kalangan perfilman itu sudah punya katakanlah guideline untuk supaya jangan sampai misalnya membuat film itu menjurus pada tadi hal-hal yang kemungkinan menjadi potensi masalah tadi. Kita tahan dulu di situ Bang Irfan dan juga Bang Berkah, kita break dulu lah, rehat sejenak. Siap. Ya, pemirsa, kita tentu saja sangat menarik perbincangan pada hari ini tentang lembaga sensor film. Namun kita lebih lanjut lagi, kita rehat dulu dan tetap di iNews. Ayo, kenapa nontonnya yang 13 plus? Bolehnya nonton yang semua umur. Yang mana, Bia? Kartun? Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. iNews Malam setiap hari pukul 10 live. Talk show dengan host fenomenal. Begitu banyak cestan ya, betah nilai sepatu gua nih. Mengupas tuntas persoalan yang lagi viral.
Kalau lu mau berantem sama gue, lu di ring sama gue. Kau merasa lebih hebat dari Dewi Persik bahwa isi rekaman tersebut kau punya pacar. Saya itu dipaksa untuk melepas baju. Mas Bambang tahu persis, itu memang anaknya. Hotman Paris Show, setiap Kamis pukul 9 malam, hanya di iNews. Pemirsa iNews dimanapun pian berada, terkhusus yang ada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin dan sekitarnya, Kalimantan Timur, Samarinda dan sekitarnya, dan Kalimantan Tengah, Palangkaraya dan sekitarnya, tetap di spesial program Sahibar Talk Show iNews, LSF, Lembaga Sensor Film untuk Indonesia. Tadi Bang Irfan sudah menyetil sedikit bagaimana pihak-pihak pembuat film itu bisa membuat film supaya lembaga sensor film juga lurus-lurus saja. Jadi artinya literasi dan pengetahuan mereka tentang aturan regulasi-regulasi ini. Kira-kira sampai sejauh ini khususnya yang di daerah bagaimana Bang? Ya, justru itu karena itulah kami menyambangi teman-teman di berbagai daerah ya. Hari ini dalam rangka Hari Film ini ada teman-teman yang ke Lampung, sama ya, kita melakukan sosialisasi, kemudian ke Bandung juga ada hari ini, alhamdulillah sampai di Banjar ya, Banjar, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan. Ini artinya apa? Menunjukkan bahwa kami berusaha untuk menyampaikan. Memang regulasi itu sebetulnya baik dalam pengertian kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kita sepakat bahwa ada hal penting yang di dalam konten atau tema film itu yang membawa dampak, pengaruh ya. Kita pasti teringat waktu remaja pernah menonton film apa ya, kalimat ada di dalam film apa, lagu apa, itu adalah pengaruh film yang nyata sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita nggak bisa menolak itu. Nah, oleh karena itulah maka kalau membuat film atau memproduksi konten misalnya ya, memperhatikan regulasi ini menjadi penting. Terkait dengan hal yang terkait ekonomi misalnya ya, karena membuat film kan bukan murah juga. Banyak biaya yang diperlukan untuk 1 menit ya misalnya kan. Kemudian itu direvisi, dari satu sisi ekonomi itu mengganggu. Sisi yang lain soal ada semacam kreativitas yang merasa terhalangi sebetulnya ya menurut sebagian kalangan. Nah, inilah yang sebetulnya di awal makanya kami sampaikan, kami selalu berusaha berdialog, bertemu langsung melalui media ya, supaya teman-teman itu melihatlah apa sebetulnya rambu-rambu yang sekarang berlaku. Bisa jadi itu sebetulnya baik juga ya, karena apa? Barangkali resistensi terhadap sebuah film yang dianggap wajar, pantas ditonton untuk usia tertentu itu menjadi pas gitu ya. Betul. Karena tadi nanti mungkin anaknya senang, ibunya tidak senang, nggak boleh nanti kan gitu. Soalnya pergi ke bioskop, begitu lihat ini sebetulnya film ini cocoknya untuk 17. Dia bawa anaknya yang usia misalnya masih 13. Kan nggak bisa ya sebetulnya ya, artinya ini tidak diperuntukkan untuk anak remaja misalnya seperti itu Bang. Benar. Ya kalau begitu, kalau ke Bang Norka nih, tadi kan memang kalau di Indonesia kultur dan budaya juga berbeda dengan di Barat. Nah perbandingan sendiri film-film dari luar dengan dari dalam sendiri gimana Bang? Nah kalau yang film-film terutama Amerika ya, mereka ada lembaga sensor, tapi sensornya itu dilakukan oleh Asosiasi Produser Film Amerika, namanya MPAA. Nah mereka melakukan klasifikasi untuk klasifikasi sesuai dengan umur. Ada semua umur ya, parent guide, ada 13+, ada 17, ada 21, ada yang X kan. Nah jadi asosiasi produser film inilah yang sepakat, mereka membentuk lembaga, lalu mereka yang menentukan klasifikasi. Ada yang protes, misalnya kalau dikasih X udah pasti penontonnya berkurang, maunya kan semua umur atau di bawah bimbingan orang tua. Nah di Indonesia itu kebanyakan pembuat film tidak dari awal semangatnya adalah kebebasan berkreasi. Saya seniman, saya penulis, saya wartawan. Nah, dalam jurnalisme kan juga ada self censorship.
Oke, iya. Sensor mandiri. Ketika kita membuat berita, nggak mungkin berita isinya sara mengadu domba, tidak mungkin isinya pornografi. Itu udah ada kesadaran dari awal dari pewarta ya. Kemudian dari penulis, cerpen. Kalau dia mau dimuat di media, dia nggak mungkin cerita pornografi. Iya, betul. Adegannya dia perhalus. Bikin novel juga seperti itu. Tidak ada batasan, tapi batasan dari diri sendiri. Nah, kebanyakan di sekolah-sekolah film, kenapa kami melakukan roadshow kemana-mana, sekolah film di universitas kampus, tidak ada pengetahuan bahwa ini ada loh rambu-rambu dalam undang-undang perfilman, ada di dalam peraturan menteri tentang sensor, ada batasan-batasan, ada klasifikasi semua umur ini filmnya seperti apa, 13 seperti apa, 17 seperti apa. Nah, seperti kata Bang Ervan, jadi karena biaya film ini mahal, dari awal sebaiknya lihatlah dulu itu rambunya seperti apa, sehingga dia membatasi diri, bukan membatasi kebebasan. Membatasi diri tapi bukan membatasi kebebasan. Juga kebanyakan produser film kita ini mereka bikin film aja, karena sutradara kan bebas, bikin film dan menyerahkan kepada lembaga sensor film untuk menentukan klasifikasinya. Jadi kayaknya tidak terlalu peduli lah. Ada yang sangat sadar itu ada. Jadi ketika bikin film udah jadi, serahkan ke LSF. Tunggu, dikasih berapa nih? Kasih 13, senang. Tapi dikasih 17, loh kok kasih 17? Saya maunya 13. Lah kenapa Anda bikinnya seperti itu? Saya nggak tahu bahwa ada aturan, bahwa ciuman tidak boleh lama, dengan ada baju, buka baju misalnya, dari depan, dari belakang, dari samping. Nah itu yang hal-hal inilah yang sebetulnya menarik. Para pembuat film, produser maupun sutradara, ketika kami ajak berdialog, mereka baru terbuka. Oh ternyata ada tuh rambu-rambunya. Tapi setelah mereka tahu bahwa ada rambu-rambu, mereka berterima kasih. Jadi lain kali dia memang dengan penuh kesadaran, bukan karena LSF mau membatasi kreativitas, tapi Anda harus membatasi untuk siapa film ini. Film ini untuk siapa? Menarik, Bang. Kita kasih dulu situ ke Bang Ervan dulu. Jadi artinya banyak roadshow, ini kan juga di daerah-daerah seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur juga pasti ada komunitas-komunitas film daerah. Nah, saat ini apa yang perlu? Seperti tadi disampaikan, ternyata perlu literasi untuk regulasi itu. Apa tindakan atau strategi yang LS sekarang lakukan? Ya, kan zamannya sekarang ini kita harus mendekat dengan berbagai macam cara ya. Tidak lagi seperti Menara Gading atau menjadi orang yang sok-sokan gitu ya, nggak bisa zamannya ya. Apalagi teman-teman sinias ini kan muda-muda nih banyak nih. Pastinya. Ya beda zamannya ya. Nah oke, dengan itu maka kami seperti zaman yang berubah itu kami akan menggunakan misalnya medium juga yang berubah. Seperti ini media sosial sekarang udah aktif sekali ya. Ada IG, ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok. Kami Pak Nurkah pun sering di TikTok kan sekarang. Mantap, pengen lihat. Ya, artinya mendekat itu seperti itu dan membebaskan komentar-komentar itu kan seringkali kita berdialog gitu ya. Itu kalau ya dalam bentuk media sosial atau bermedia. Kalau langsung biasanya setelah acara-acara misalnya ya ada seminar atau ada sosialisasi itu malam atau sore itu biasanya ngopi dengan para komunitas itu kemarin dilakukan di Lombok, dilakukan di Belitung ya, walaupun skupnya, tapi itu kan kota film sebenarnya ya. Sering dibuat film sana banyak. Kenapa itu? Karena mungkin dialog yang informal itu menjadi lebih pas ya buat teman-teman anak-anak muda ini ya. Bahkan kadang-kadang kalau festival itu saya mendatengin gitu ya, kita mendatengin Festival Film Bandung, Festival kemarin Jakarta Film Week datang ke situ, ngumpul ya, artinya berdialog dengan teman-teman itu ya, sambil disitulah secara tidak langsung kan menyampaikan betul. Bahwa ada ini itu, ada itu, nggak apa-apa, artinya ada yang nggak suka biasa, ada yang belum tahu biasa juga, justru di situ jadi tahu ya itu. Nah jadi termasuk diantaranya ke Bang Franky ini kan, bagaimana supaya lebih tersebar tadi, lebih luas pengetahuan tentang literasi itu tadi.
Jadi strateginya seperti itu, mendekat ya, berusaha untuk berada dalam komunitas itu, perbincangan itu, bahasa yang kami gunakan pun sekarang juga lebih milenial gitu ya. Kalau diperhatikan misalnya telok di bioskop itu sudah nggak seperti dulu ya. Iya. Kartun ya. Nah itu salah satu contoh bahwa zaman ini memang perlu kita sesuaikan. Menyesuaikan dengan waktu. Ya, Bang Norka. Tadi untuk di daerah sendiri, kalau dari pengamatan Pian dan tim di daerah ini apa sih yang perlu artinya dipahami oleh sinias-sinias muda dan juga mungkin yang sutradara bahkan produser, calon produser sekalipun, karena pasti banyak nih pemirsa kita seperti itu. Ya saya kira membuat film sekarang gampang ya. Pakai handphone mulai dari 1 menit, TikTok aja 1 menit, IG story, semua orang bisa membuat film dengan semua alat gadget bisa. Ya. Nah masalahnya kan pengetahuan tentang film mungkin bisa didapatkan di YouTube dan lain-lain. Tapi pengetahuan tentang regulasi ini nggak ada. Dan mereka bikin aja, nggak tahu untuk apa, tahu-tahu jadi heboh gitu kan. Nah masalahnya kan itu ranah media sosial belum menjadi kewenangan dari LSF. LSF adalah kewenangan pada program TV dan film bioskop, lalu festival-festival dan juga Palwa yang menyewakan zaman dulu video dan DVD. Nah, domain kita masih di situ. Nah, kami ke Medan kemarin sebelum ke sini. Medan, ya. Di Medan ada sekolah SMK yang punya program audiovisual. Si ibu guru ini sudah meminta kepada murid-muridnya untuk bikin film. Tapi begitu kami bicara tentang ada regulasi, ada aturan, dan tentukan Anda mau bikin film untuk usia berapa. Ibu ini kaget dan berterima kasih banyak. Karena saya tidak pernah terpikirkan oleh saya murid-murid ini agar membuat film untuk semua umur 13, 17 atau 21. Nah, jadi kesadaran ini bahkan di kampus itu belum terpikirkan. Belum melek gitu ya. Belum. Nah, karena itu kami dengan segala cara, dengan segala media itu media sosial LSF aktif, semua aktif dan bisa dikomunikasikan. Jadi dalam berkali-kali pengalaman kami 2 tahun, semua produser saudara sangat berterima kasih dengan adanya dialog ini. Dan mereka kira bahwa LSF itu tertutup, lembaga yang dari ketinggian. Jadi ternyata ada dialog toh. Padahal ini sinias terkenal. Betul. Sudah pernah mendapatkan hadiah dari luar negeri. Itu aja tidak begitu menyadari adanya ini. Setelah kita ternyata bisa dialog, ternyata berikan saran-saran. Nah, dialog ini berbagi informasi, kami memberikan informasi tentang regulasi, dan si sinias atau produser memberikan informasi, kami maunya begini, kenapa adegannya seperti ini, tujuan kami ini. Lalu kami sampaikan, kalau mau begitu harus begini. Oke, jadi ada dialog 2 arah. Tahan dulu abang-abang yang hebat sekali. Ya, pemirsa, nampak sekali peran dari LSF ini sangat-sangat strategis, menjembatani juga bagaimana sinias-sinias di daerah untuk membuat film dengan aturan-aturan yang tidak berbenturan tentunya. Kita lanjut lagi sesaat lagi, tetap di iNews. Abi, aku nonton di kamar ya? Iya. Nonton mana? Ini Abi. Udah sesuai umurnya kan? Iya. Udah pintar nih milih film sesuai umurnya. Milenial. Buat adik-adik milenial, biasakan menonton film sesuai dengan umurnya. Jangan bandel ya. Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. iNews Siang, setiap hari pukul 11, live. Pemirsa, tetap di iNews dalam program Sahibar Talk Show spesial dalam rangka Hari Film Nasional, tentu saja 30 Maret bersama LSF, Lembaga Sensor Film, dan Bang Irfan dan juga Bang Norka. Tadi kita banyak sudah bicara tentang dari sisi bagaimana pembuatan. Nah, sekarang kita berbicara dari sisi halayak sebagai penonton. Mungkin Bang Irfan dulu nih. Halayak tadi ada sentil sedikit, sudah disinggung sedikit maksudnya. Mandiri, sensor mandiri. Boleh diperdalam, Bang? Baik, terima kasih.
Jadi ada program kami yang namanya disebut sebagai Budaya Sensor Mandiri. Ya. Memang sering disingkat BSM ya. Oh, Nah ini sudah menjadi salah satu andalan ya, karena kita sudah mencanangkan ini nanti sebagai salah satu program yang bisa dikategorikan sebagai gerakan nasional budaya sensor mandiri. Ya tentunya ini basisnya adalah memang perlindungan pada masyarakat tadi ya. Karena kita sadar tadi zaman sekarang itu sudah sulit sekali rasanya ya untuk melakukan sensor terhadap seluruh konten misalnya seperti itu ya. Kalau Banjar bilang ada ketangkisan Bang. Ada ketangkisan. Coba bayangkan 4,7 juta itu setiap hari diupload tuh di internet ya. Iya. Siapa yang menyensor, siapa yang menonton kan? Betul sekali. Nah, oleh karena itu balik lagi ke bagaimana pelindungan tadi supaya masyarakat punya kemampuan daya kritis tadi dibangkitkan ya. Terutama kalau menonton yang pertama Pak Nurka bilang tadi sesuaikan dengan klasifikasi usia tadi. Ya, jadi kalau yang memang kalau di TV suka ada ya di bagian pojok sebelah bawah itu ya misalnya 13 plus atau SU atau bimbingan orang tua. Nah, itu bisa dijadikan panduan. Nah, kemudian juga bagaimana BSM ini menjadi salah satu pilar ya dalam pendidikan tadi ya, pendidikan misalnya literasi ataupun hukum etika media itu dalam kampus ya suka ada etika media betul. Suka ada ya. Nah, jadi inilah dasar misalnya bahwa memang sebetulnya itu penting untuk diajarkan atau dikembangkan tadi. Nah, jadi tema yang diangkat dalam budaya sensor mandiri adalah cerdas memilih dan memilah tontonan tadi. Cerdas memilah dan memilih tontonan. MMT biasanya kan singkatnya. MMT, betul. Supaya mudahnya. Nah, jadi bagaimana masyarakat itu tahu, misalnya kalau di awal kita sebetulnya kan lihat dari adegan awal aja kan sudah mulai kebaca tuh. Kebayang. Wah ini kayaknya arahnya pornografi kan gitu ya. Larinya. Udahlah ya kan, karena sekarang gadget itu ada di kamarnya anak ya kan, betul. di tempat mabar mereka. Orang tua mau gimana ya, artinya makanya penting sekali tadi kemampuan atau kesadaran supaya sesuai dengan apa yang mereka tonton itu dengan usianya tadi. Nah inilah inti dari BSM tadi, bagaimana masyarakat itu mampu disadarkan, ditumbuhkan daya kritisnya yang kira-kira akan tidak terlalu banyak manfaat ya jangan ditonton kan kira-kira begitu ya. Betul. Atau tidak sesuai klasifikasi usianya tunggu aja dulu. Tapi kalau yang bagus, yang bagus banyak sekali film itu yang bagus, yang menginspirasi, tentu. memotivasi. Ini bagus, banyak tadi contoh-contohnya bagaimana film dokumenter misalnya menginspirasi orang untuk menjadi pemimpin yang baik, menjadi orang yang berakhlak yang baik, bagaimana keluarga yang ideal seperti itu ya. Nah ini tentunya menjadi dorongan kita untuk lebih bersemangat bahwa inilah sebetulnya yang perlu untuk terus-menerus dikembangkan tadi. Betul. Nah, kan Bang Nurka ini memperdalam lagi sedikit, artinya dari pihak keluarga dari terkecil, sebagai orang tua bagaimana dan sebagai anak atau remaja yang bisa memilih sendiri bagaimana menurut? Saya kira peranan orang tua sangat menentukan ya. Sekarang kan bahkan anak bayi pun udah dikasih gadget, kasih handphone supaya mau makan, supaya tidur tenang kan, dikasih segala macam. Tapi mereka tanpa mereka sadari asal tekan-tekan ini bisa muncul hal-hal yang di luar batasan umurnya, yang dewasa, yang kekerasan itu kan ini jari ini kan luar biasa nih kemampuan jari sekarang ini. Tinggal pencet. Ya. Nah, fenomena menarik adalah setelah pandemi COVID, tiba-tiba seluruh langit karena kita menganut open sky policy, langit terbuka, seluruh informasi maupun konten dari luar negeri masuk melalui internet, masuk ke gadget-gadget. Ya kan? Penduduk kita 275 juta. Gadget itu ada saya kira 400 juta lebih ya. Dan itu dipakai oleh segala usia dari bayi tadi sampai orang dewasa. Nah, mereka menentukan sendiri, memilih sendiri tanpa sepengetahuan lingkungannya. Nah, jadi orang tua harus memberikan perhatian kalau mereka ngasih handphone kepada anaknya supaya jangan ribut,
harus sekali-sekali harus dilihat dia nonton apa. Mungkin kadang-kadang nggak ketahuan kan di tempat tidur. Nah, pengawasan dari orang tua perlu. Nah, orang tua juga perlu tahu bahwa ada batasan-batasan umur. Betul. Bahkan di saluran OTT, over the top, yang kita berbayar, itu pun ada klasifikasi usianya. Jadi walaupun mungkin kita menganggap ini budaya barat memasuki rumah tangga kita, tapi mereka juga punya kesadaran itu. Karena di Amerika wajib, asosiasi produser film wajib menentukan klasifikasi umur, semua umur 13. Jangan kembali ke berita, dia bikin dulu terus serahkan ke LSF. Iya. Ya, jadi pengawasan tadi keluarga dan misalnya, tapi tetap harus hati-hati karena budaya barat berbeda dengan kita. Benar. 13 tahun di barat dengan ciuman nggak masalah. Tapi kita di daerah, di kampung, ini nggak bisa. Nah, jadi 13-nya barat berbeda. Kita nggak bisa. Jadi peranan orang tua di situ melakukan pendidikan agama lah, kesadaran agama, kesadaran sosial. Jangan nonton film yang horor penggal kepala di game. Nah, ini juga game ini kan di luar kewenangan kita. Game ini lebih dasar dibanding film. Benar. Penembakan, kepala putus, darah mengucur, itu sadisme yang kita nggak bisa itu. Nah, makanya orang tua perlu juga. Jadi LSF memang di dalam domain LSF ada tadi film, program TV dan lain-lain. Dulu kita mungkin lebih aman nonton TV. Sekarang ada internet, bisa dibuka di semua bisa handphone. ditonton. Itu jadi peranan orang tua, keluarga, lingkungan harus betul-betul intens terhadap ini. Nah, itu Bang Irfan. Artinya bukan sebagai lembaga LSF lah. Jadi Bang Norka juga bagaimana menyampaikan peranan penting dari komponen-komponen khususnya orang tua dan seterusnya. Kira-kira untuk kita tadi banyak untuk sebagai penonton ini, yang literasi penonton. Simpelnya bagaimana sebagai seorang penonton, ya tadi baik seorang ayah dewasa maupun yang seorang anak tadi. Nah, menurut Anda bagaimana kira-kira? Apa yang harus disiapkan dan diketahui? Kan karakter penonton misalnya kalau kita bagi, misalnya kalau penonton TV kan mudah ya. Tinggal lihat tadi semacam watermark ya, atau kalau di pojok-pojok tuh ada usianya, ikuti gitu ya, itu untuk TV. Kalau untuk bioskop pun sebetulnya bioskop sudah menentukan dari LSF misalnya ini 17, berarti yang nonton adalah 17 tahun ke atas. Memang problem itu ada di media baru. Media baru inilah yang menjadi rumit karena apa? Memang secara regulasi dia perkembangannya lebih cepat dari regulasi sendiri. Sebagaimana kita tahu, over the top yang disebut atau video on demand itu tidak terklasifikasi dengan baik di regulasi kita. Di undang-undang perfilman dia hanya disebut sebagai jaringan informatika. Atau di undang-undang penyiaran dia disebut sebagai media lainnya. Nah, sehingga apa itu media lainnya? Belum lagi misalnya base-nya tidak ada di Indonesia ya. Markasnya ada di Belanda, di Singapura atau di Hong Kong ya. Jadi siapa sebetulnya yang mengawasi? Karena kita kan kebijakannya open sky policy ya. Jadi semua bisa masuk. Nah, jadi tadi relevan sekali tadi bagaimana sensor mandiri tadi menjadi bisa untuk minimal ya mengurangi tadi ya. Iya betul, meminimalisir. Nah tadi kalau misalnya dalam gadget itu kita akan bisa melihat misalnya dari thumbnailnya aja sudah kelihatan ya kalau untuk YouTube ya. Kira-kira ini akan kemana arahnya itu, pornografi, covernya udah kelihatan itu. Atau misalnya kalau kita klik sedikit, bahkan di iklan-iklan yang aneh-aneh itu suka muncul ya. Pembesar A, pembesar B gitu ya, penguat A, penguat B. Nah, dari situ udah kelihatan bahwa ini sebenarnya materi dewasa. Jadi kalau menghindari materi yang disebut sebagai dewasa tadi, ini menjadi lebih baik lah untuk perkembangan anak, sehingga mereka tidak merasa terbiasa atau merasa itu bagian yang tidak menjadi masalah dalam keseharian dia, atau bahkan mungkin nanti menjadi peniruan ya, efek peniruan. Ini yang menurut saya tadi perlu untuk ditumbuhkan tadi. Pertama misalnya kalau itu jangan setiap hari itu hanya urusannya gadget saja, misalnya seperti itu dibatasi ya. Kemudian juga tadi mungkin ada konten-konten yang bisa kita tracking dari
dari historinya Historinya, kita ya. betul. Mungkin itu juga bisa dikasih pengertian ya kepada anak-anak atau remaja tadi ya. Oh ini belum pas ya, nanti kamu kalau dewasa mungkin bisa lah kan seperti itu. Baik, Bang. Kita tahan dulu sebenarnya, kita break lagi. Dan pemirsa, ya, sebagai penonton atau sebagai pemirsa penikmat film dan pun media apapun juga terus kita tetap menjaga seperti tadi disampaikan beliau berdua, pentingnya dari sensor mandiri sendiri. Tetaplah di iNews dalam program khusus Cyber Talk Show Dialog hari ini. Ketika nonton konten dewasa, kita harus pastikan nih steril dari anak-anak. Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. Yang baru dan mendalam di Prime Time iNews. iNewsroom, ruang informasi terbaru. iNews Prime, kupas isu mendalam. Hotman Paris Show, viral dan kontroversial. Ngobrol bareng Gus Miftah, bincang inspiratif. iNews, inspiring and informative. Ya pemirsa, masih di program Dialog Khusus Cyber Talk Show iNews. Lembaga sensor film tentu saja dengan segudang tugas dan tanggung jawabnya berupaya yang terbaik untuk Indonesia. Kita berbincang bagaimana perkembangan perfilman daerah. Bang Norka, perfilman berbahasa daerah atau produksi daerah sendiri bagaimana perfilman nasional saat ini? Ya, film berbahasa daerah itu mulai banyak diproduksi di daerah-daerah. Ya. Tapi ini mungkin ada backgroundnya karena itu muncul setelah ada pandemi. Oh, oke. Jadi ketika sebelum pandemi 2019 produksi film nasional 250 judul. 250 judul? Satu tahun. Nah, 2019 ya? 2019. Ketika 2020 karena pandemi hanya 69 judul. Wow. Nah, lalu ada upaya memperbaiki tingkat produksi ini. Nah, tahun kemarin 2021 ada sekitar 75. Sudah ada mulai kenaikan. Betul. Nah, dari 69 ke 75 ini ada 5 film berbahasa daerah. Oh. Jadi sesuatu yang menarik nih. Ya. Satu, saya secara sebetulnya produser film di Makassar, di Jawa Barat, di Jogja, terutama itu ya daerah-daerah itu yang memproduksi pertama adalah untuk komunitas. Oh. Jadi memproduksi film berbahasa daerah untuk komunitas pengguna bahasa itu. Film Yowis Band itu Surabaya berbahasa Jawa Timuran. Jawa Timuran. Jawa Timuran. Kenapa mereka bikin itu? Karena mereka ingin berbicara lebih dekat kepada komunitasnya, kepada pangsa pasarnya. Proximity-nya dari Ya, masyarakat. proximity kan lebih. Makassar, bahasa Makassar dan bahasa Bugis udah sukses. Film yang sekarang ini lagi booming adalah Ambuina. Sebelumnya ada Uang Panai. Uang Panai itu sampai 400.000 penonton. Wow. Padahal kalau lihat box office nasional itu paling tinggi sekarang ini sepanjang masa ya 10 juta. Nah, kalau 1 juta itu sudah box office dan 300-500 ribu ini sudah cukup untung. BEP-nya adalah 200.000. Oh, 200 ini 400 dan 450 sudah ya. Ini untuk tingkat nasional. Betul. Sedangkan ini hanya untuk tingkat provinsi Sulawesi, diproduksi Makassar, pendapatannya 400.000. Ini udah melebihi nasional. Yowis Band bikin 3 sequel. Itu tidak hanya untuk warga Jawa Timur, tapi juga penonton di luar wilayah itu juga menggunakan. Nah, film berbahasa film dibuat di Jawa Barat, Sukabumi, film seperti Dendam Berindu Harus Dibayar Tuntas, itu ada menggunakan dialog berbahasa Sunda. Nah, yang terakhir dari film Nana, ini dari Kamila Andini, cerita tentang seorang promotor seni lukis, itu seluruhnya berbahasa Sunda dan diapresiasi di Berlin. Nah, upaya ini pertama untuk mendekati masyarakat sebetulnya penontonnya. Tapi secara ideologis ini adalah perlawanan dari daerah terhadap dominasi film nasional. Satu, kok film nasional itu kemana-mana meraja, dan dia kalau produksi nggak mungkin bisa ke tahap nasional. Udahlah kita main provinsi aja, kita jadi raja di tempat kita sendiri lebih baik.
Nah itu, jadi perlawanan itu satu untuk pendekatan komunitas, kedua perlawanan terhadap dominasi film nasional, tapi juga dominasi terhadap kapitalisme dunia ini. Film impor menguasai di mana-mana. Nah, rupanya ini ada hasilnya. Dengan adanya penonton film berbahasa daerah di daerahnya dengan jumlah yang sama dengan batas minimum box office nasional, itu mereka semangat. Nah, sekarang rame-rame nih di daerah, saya kira Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, wajib ini Pemda, pemerintah dan semua warga di sini untuk membuat film berbahasa bahasa Dayak, bahasa apapun. Nah, ini juga ketiga, ini perlawanan terhadap yang mengancam kebinekaan. Ya kan? Kita kan punya ratusan budaya daerah, ratusan tradisi adat dan seterusnya. Ini bahwa kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika yang harus tetap dipertahankan, dihormati adat istiadat dan bahasa termasuk. Ini sesuatu yang menggembirakan dan mewarnai tidak hanya perfilman nasional tapi juga perfilman dunia. Dunia juga. Nah, masalahnya kan apakah subtitle terpaksa pakai subtitle untuk penonton di luar daerahnya. Tapi kan kita udah biasa. Dari zaman kecil kita nonton subtitle pasti baca film-film seperti dan di lembaga sains juga kami mendorong itu agar film-film berbahasa daerah ini tumbuh dan tidak akan rugi banyak karena menggunakan talent daerah, sutradaranya dari daerah, pemainnya dari daerah, semua sineasnya, editor dan seterusnya dari daerah. Jadi lebih murah dibanding dengan ngambil satu aktor dari Jakarta misalnya. Ini fenomena yang menggembirakan menurut saya dan kami mendukung itu. Ya, artinya untuk perkembangan perfilman di daerah itu sekarang ini menunjukkan tren yang naik. Artinya dan perlu digosok atau digoyang lagi, digelitikin lah supaya di daerah ini khususnya kan bisa pemerintah daerah atau bahkan swasta daerah bisa membuat sesuatu yang menarik berbahasa lokal. Bahkan tadi ada yang sampai di Berlin dapat apresiasi. Ya. Di Kalsel, warga Kalsel ada berapa jumlahnya? Ya. Kalimantan Selatan totalnya cuma 4 juta lebih lah. 4 juta kan? Ya. Untuk dapat 300 kan nanti bisa lah untuk narasumber khusus ini kan. Setuju banget. Artinya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur ini sangat potensi. Banyak juga sinias-sinias muda yang saat ini ada dari SMK, mereka digodok dari S1-nya komunikasi, perfilman. Ya mungkin perlu pian-pian lah muncul ke daerah-daerah, memotivasi bagaimana seperti tadi bahwa tidak terbayangkan mungkin membuat film itu high budget, tapi hasilnya kadang-kadang tidak baik EP tadi. Tapi artinya dengan tadi beberapa contoh itu memungkinkan. Nah, sekarang Bang Ervan sendiri, artinya kemauan dan juga antusiasme di daerah ini pihak-pihak siapa sih yang kira kena itu? Ya, di daerah ini kan siapa lagi yang menyuarakan kalau nggak orang daerahnya sendiri kan? Setuju, benar. Jadi kita sekarang sudah masuk ke tahap yang memaksimalkan fungsi dari sebuah tayangan tadi ya. Tidak hanya fungsi ekonomi tadi, kita juga masuk ke fungsi-fungsi kebudayaan, disebutkan Pak Norka ya, melestarikan budaya. Termasuk menurut saya yang sekarang sedang berkembang adalah memaksimalkan fungsi pariwisata. Pariwisata daerah. Itu salah satu contoh paling aktual itu ya Laskar Pelangi itu. Ya. Pulau kecil ya tiba-tiba meledak dan sekarang dikunjungi oleh wisatawan tuh banyak. Luar biasa. Ya. Nah, artinya setting-setting daerah ini yang terkait pariwisata ini kan memungkinkan kerjasama beberapa pihak sekaligus ya. Dinas pariwisata, dinas kebudayaan, pemerintah daerah. Tadi mungkin ya perlulah sedikit disisihkan ya. Ini kan semacam satu komitmen bahwa kita mampu untuk menampilkan wajah daerah yang cantik ya, yang indah, yang menarik. Ada Pak Norka udah saya ajak nih ke Pasar Terapung, susur sungai ya. Itu karakteristik khas daerah. Dialog-dialog ibu-ibu pun pakai pantun tadi ya. Iya, benar. Coba yang model begini saya kira menarik ya. Kita bisa ukur misalnya dari YouTube dan lain-lain sebetulnya kan ada itu peminatnya ya.
Nah, tapi tentunya kalau kreativitas teman-teman di sini yang lebih jago ya. Betul. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ada keberpihakan tadi dari pemerintah daerah, karena ini juga bagian dari bagaimana tadi melestarikan ya, kemudian juga memajukan masyarakat ya, mengenalkan kembali adat istiadat atau tadi menjaga keberagaman dan lain-lain. Nah, sekali lagi mungkin kita tidak akan kekurangan orang-orang kreatif pasti. Saya yakin betul tuh. Yakin banget ya. Karena di Banjarmasin misalnya atau di Kalimantan Tengah Timur itu lagu-lagu daerah itu masih hidup. Masih sangat masih produktifnya masih ada. Masih ada. Jadi itu salah satu modal ya. Kemudian juga tadi bagaimana tradisi adat kuliner. Kuliner. Iya. Kan main kuliner ini ya. Nah, ini dia potensi yang kira-kira bisa kita angkat dari satu daerah ya, terutama misalnya tadi seperti Kalimantan Selatan itu. Iya. Oke, baik. Dan tahan dulu Bang. Aduh, sangat menarik sebenarnya, kita akan gali lagi, tapi kita rehat dulu sejenak. Ya, pemirsa, tadi kita sudah dengar dan juga akan kembali mendengar. LSF ini sangat panjang dan juga sangat penting perannya dalam perfilman nasional. Tapi kita jeda dulu, sesaat lagi tetaplah di iNews. iNews Sore setiap hari pukul 4 live. Selamat pagi pemirsa. Peraturan Presiden tentang pelaksanaan vaksinasi. Berita terkini. Hujan deras sejak Rabu. Pemerintah menghentikan bantuan Gas 3 kg mulai langka di pasaran. Hadir setiap hari. Agar ITB terlibat perseteruan dengan pengurus. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong rencana. Langsung dari narasumber terpercaya. Timer dan lain sebagainya. Akurasinya kan sudah kita ketahui menjadi penting bagi pemulihan ekonomi. Dapatkan informasi terbaru dan mendalam hanya di iNews. Inspiring and informative. Ayo, kenapa nontonnya yang 13+? Bolehnya nonton yang semua umur. Yang mana, Bia? Kartun? Betul, pastikan Anda memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga Anda. LSF untuk Indonesia masih bersama dengan dua narasumber kita yang hebat ini. Yang pertama adalah Wakil Ketua LSF RI, Bang Ervan Ismail, dan juga Bang Norka Masardi. Ya, Bang Norka dulu nih. Artinya Pian sudah ke Pasar Terapung kan tadi? Sudah. Iya. Ada pantun-pantunnya? Iya. Potensi Kalsel sendiri misalnya dari Pasar Terapung itu kira-kira gimana? Ya, saya kira kalau ada penulis cerita, saya kira problemnya banyak itu, problematika kemanusiaan, ada ibu-ibu semua berdagang, berusaha, suaminya kemana, ya kan? Lalu ada turis yang datang, ada reciprocity, keterlibatan dua pihak, tiga pihak, ini bisa menimbulkan suatu konflik, dan itu bisa membuat cerita kan harus ada konfliknya, mungkin ada masalah asmara dan konflik, mungkin latar belakang budaya dan seterusnya. Ini bisa bagi para pencerita bisa membuat banyak cerita lah hanya dari satu jalur Martapura aja. Saya kira masalah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, apalagi nanti ada IKN, itu kan bisa melahirkan karya itu. Betul. Ada ibu kota baru, kalau pindah seperti apa ya, warganya seperti apa, aksi reaksi, dan pasti ada masalah dalam rumah-rumah tangga mereka. Ini bisa menjadi bahan cerita. Dikemas dengan sedemikian rupa. Dan lalu ada siniasnya, saya kira banyaklah sinias dari aktor, aktris dari Kalimantan ini banyak. Betul Jadi, sekali, ini Pak. sesuatu yang memberikan prospek yang bagus untuk membangun perfilman daerah. Oke, ya kita tidak jauh-jauh di situ untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas perfilman daerah ke nasional. Bang Ervan, jadi kita kembali bagaimana LSF sampai saat ini? Pasti ada plus minus kalau kita lihat kelebihan atau lihat kekurangan. Nah, sampai sejauh ini bagaimana menurut Anda? Jadi kalau bicara tantangan ke depan, tentunya LSF akan tadi mengantisipasi perkembangan media baru tadi ya. Kita memang berupaya pertama misalnya untuk menyensor itu akan berusaha menggunakan konsep yang disebut sebagai artificial intelligence itu ya. Alat bantu kecerdasan buatan, mungkin itu akan menjadi salah satu strategi kita ke depan ya. Kemudian juga
tentunya tadi mendekat tadi. Kita sudah menandatangani MOU dengan 42 perguruan tinggi. Termasuk Universitas Lambung ULM. Hadir Pak Hector, terima kasih Pak Rektor waktu itu hadir di Jakarta ya. Dan terus berkembang nanti ke seluruh Indonesia karena kita harus ada di seluruh Indonesia. Pastinya. Itu jadi tantangan ke depan memang tadi bagaimana cerdas memilah dan memilih tontonan juga menjadi salah satu yang menjadi keinginan besar kita ya. Betul. Supaya menjadi gerakan nasional dan tadi dengan melakukan penyensoran menggunakan artificial intelligence itu tadi. Benar sekali. Ini permainan posisi ya. Jadi untuk para pembuat dan juga para penonton, Bang Nurka. Artinya kedepannya selain untuk semua pihak bisa terakomodir dan juga perfilman nasional bisa nanjak, perlu apa sih kira-kira? Ya, salah satu tugas dari LSF adalah membantu perkembangan perfilman nasional. Setuju. Selain juga menjaga, mencegah dampak negatif dari film-film impor maupun film nasional kepada masyarakat. Nah, saya kira kerjasama LSF sekarang dengan semua perguruan tinggi, kerjasama dengan semua produksi, dan kita memberikan literasi kepada semua pihak, ini agar kita bisa menghasilkan karya terbaik buat anak bangsa ini yang mencerminkan keindonesiaan, yang tidak melanggar rambu-rambu, yang sesuai dengan klasifikasi. Saya kira akan membuat film ini solid ya. Benar. Memang film untuk semua umur ini udah langka, 13, 17. Jadi dan film kan kita mempersilahkan mau genre apa aja, komedi, drama, horor, hantu, nggak ada masalah. Yang penting klasifikasinya sesuai. Pasti. Oke, closing statement dulu Bang Irfan. Untuk kedepannya dan juga untuk pemirsa yang ada khususnya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, silakan dulu. Ya, kita yakin dan percaya bahwa Indonesia itu tumbuh dari daerah-daerah ya. Setuju. Jadi kreativitas jangan pernah merasa bahwa itu kalah ataupun kurang tadi ya. Terutama modal kita juga cukup kuat ya, alam kita indah, budaya kita bagus ya, kuliner kita tak terlupakan ya kan. Ini dia yang perlu untuk terus dikembangkan, terutama teman-teman para sinias muda yang ada di Kalimantan Selatan ya, di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Bapak dan Ibu yang ada di pemerintahan, tolong diperhatikan perkembangan kawan-kawan itu karena mereka juga akan mengembangkan daerah itu melalui film sebetulnya ya. Betul. Mungkin lebih dikenal kalau mempromosikan pariwisata atau bahkan mungkin memiliki nilai ekonomis, itu kan menjadi satu manfaat yang berganda tadi. Jadi majulah perfilman Indonesia. Soto Banjar rasanya tak terlupakan. Asik. Sampai ketemu tahun depan. Cakep. Bang Nurka. Ya, saya kira dalam dunia yang sudah terbungkus, terjaring dalam jaring internet ini, tidak ada lagi seseorang yang merasa terpencil. Anda bisa jadi YouTuber, TikToker, bisa mendunia dimanapun Anda berada. Betul. Di pojok manapun, di bawah, di pinggir kali Martapura, bisa menjadi warga dunia serentak seketika. Karena itulah berkaryalah, jangan khawatir, dan untuk kita bisa membedakan diri dengan warga dunia adalah kita kembali kepada jati diri. Anda sebagai orang Dayak, Anda sebagai orang Banjar. Kenapa film-film daerah itu berhasil? Karena ini merupakan bagian dari budaya dunia yang diberikan oleh Tuhan, diberikan rahmat. Anda udah jadi orang Banjar, Anda jadi orang Dayak, Anda jadi orang Sunda, Jawa, dan seterusnya. Ini harus kita syukuri dengan membuat kreasi berdasarkan siapa jati diri kita. Saya kira pasti karena setiap jati diri ini adalah manusia, manusia itu universal, pasti akan bisa dipahami oleh siapapun dimanapun. Jadi banggalah dengan jati diri Anda. Sedap. Iya, baik abang-abang yang hebat-hebat ini. Ternyata pengen juga terus, namun ternyata kita harus closing dulu untuk saat ini. Berikut lagi kita harapkan bisa dapat berkembang dan tentu saja bermanfaat bagi pemirsa yang ada di Kalimantan ini dengan perbincangan kita. Sekali lagi terima kasih telah hadir di studio Bang Irfan dan Bang Nurka. Dan pemirsa
Itulah tadi dialog kita hari ini dalam rangka Hari Film Nasional. Tentu saja bagaimana peran dari Lembaga Sensor Film Indonesia ini sangat-sangat penting menjembatani dan untuk mengembangkan perfilman nasional, terutama di daerah. Akhirnya saya Franky Nayawan beserta kerabat kerja yang bertugas mengaturkan terima kasih atas perhatian pian semuaan. Salam sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.